matur nuwun Mbak Samantha, Ibu Endang, Bapak Bambang, dan teman-teman di sini kita bisa berkumpul bareng, berdiskusi dan merawat ingatan paling penting itu. Jadi sosok Bambang Sugeng bukan hanya sekedar pejuang, tapi menurut saya intelektual yang sangat sederhana, tidak berkubang kemewahan, tidak mau haus kekuasaan. Nah, di sini nanti saya akan merefleksikan dari kiprah dan sepak terjang Bambang Sugeng gitu. Jadi karena saya terbiasa di Sanata Dharma itu ada sesi khusus atau fase merefleksikan itu khas kampus Jesuit gitu. Jadi pengalaman hidup manusia ini seperti apa sih? Jadi memaknai pengalaman itu. Jadi tidak nanti saya tidak akan banyak tentang fakta-fakta, tapi berusaha untuk memaknai apa yang telah dilakukan oleh Bambang Sugeng dan bisa diunduh kearifan sejarahnya seperti apa gitu. Oke, saya akan share screen. Perlu kami share screen atau okay. Mas Herimawan? Dari panitia aja. Admin. Oke, di sini saya mengambil judul atau mengangkat kepala judul yaitu menjaga memori sejarah Bambang Sugeng. Itu. Jadi kalau sekedar bercakap-cakap nanti ya akhirnya sekedar rutinitas itu, rutinitas setiap Maret itu yang diobrolkan tentang beliau, tapi bagaimana menjaga tentang memori beliau gitu. Itu yang paling penting karena apa? Ada dimensi spiritual, dimensi sastra, dimensi seni, terus dimensi intelektual yang terus tumbuh dalam diri Bambang Sugeng gitu. Lanjut. Monggo. Slide berikutnya. Nah, ini ya. Beliau lahir dalam ekologi Magelang. Memang tidak di kota ya, Tegarrejo itu. Tapi di sini ada pengaruh lingkungan ekologi budaya Magelang yang dekat dengan fenomena militer, dekat dengan masalah barak, dekat dengan hal-hal yang berbau dengan keamanan itu. Nah, di sini Bambang Sugeng selama 12 tahun di Magelang cukup membuat imajinasi beliau ini terbangun itu tentang Magelang. Magelang itu tentang apa sih kan gitu. Oh, ada kesejukan alam. Terus kemudian ada sarana militer. Terus ada lagi pusat pemerintahan kolonial juga ada di sana gitu. Nah, ini beliau masuk di HIS Magelang. Nah, HIS ini semacam sekolah SD gitu. Kalau orang Eropa itu mencecap pendidikannya ELS. Nah, kemudian orang-orang pribumi juga ikut kebagian itu masuknya HIS. Holy Land School ya. Jadi ini semacam SD lah. Di sini Bambang Sugeng mendapatkan pelajaran banyak tentang bahasa Belanda karena dulu pengajarannya bahasa Belanda, menggunakan bahasa Belanda ya. Itu hampir 60%. Kurikulumnya itu tentang bahasa Belanda. Terus sisanya tentang ilmu bumi, itu tentang berhitung. Nah, ini di HIS Magelang. Ini fase ini sangat penting karena nanti akan menjelaskan sikap, perilaku ataupun keputusan-keputusan Bambang Sugeng dalam hal visioner gitu ya, entah mendidik anaknya ataupun dalam menentukan langkah gitu di Magelang. Nah, setelah itu beliau bersekolah di Mulo. Saya kurang tahu kenapa ini di Purwokerto atau ikut keluarganya atau nanti pihak Bu Endang atau Pak Bambang nanti bisa menjelaskan kenapa beliau pindah ke Purwokerto gitu ya. Ini
dari hasil yang saya baca. Nah, di Mulo ini semacam SMP, banyak pelajaran bahasa diajarkan. Ada Belanda, Inggris, Perancis, Jerman diajarkan di Mulo itu. Nah, jadi nanti setelah lulus Mulo pun atau HIS sebenarnya itu menjadi Pangreh Projo kecil-kecilan tuh bisa. Itu nanti Pak Bambang Sugeng itu kan menjadi carik ya, menjadi juru tulis itu. Itu sebenarnya lulusan HIS saja udah cukup itu. Nah, di sini Pak Bambang Sugeng menuntaskan SMP atau Mulo ini di Purwokerto. Nah, terus setelah sampai di Mulo selama 3 tahun, nah dia bergerak ke AMS. Nah, AMSA. Jadi ada dibedakan AMSA dan AMSB. AMSA itu sebenarnya ada 2 lagi, AMS 1 dan AMS 2. Kalau AMS 1 itu sastra timur. Nah, AMS 2 AMS A2 itu sastra barat itu. Nah, dulu awalnya AMS A1 itu di Solo, itu sastra timur. Yang masuk ada Mohyamin, beberapa sastrawan dari luar Jawa maksudnya, itu masuk di AMS ini. Nah, kalau AMSB itu tentang matematika, tentang fisika gitu. Itu di Bandung, di Jakarta kan gitu. Nah, AMSA ini nanti bisa menjawab kenapa Bambang Sugeng pinter nyair, pinter bikin puisi, pinter ngelukis, dan jiwa kebudayaannya itu sangat besar gitu ya. Jadi ini sangat menarik. Jadi saya dengan pendekatan psikologi ya di sini, bagaimana seorang Bambang Sugeng yang tidak murni militer tapi juga bisa mulur mungkret dengan lentur gitu untuk menentukan sikapnya. Tidak, kalau militer kan kaku kan gitu kan. Nah, tapi di sini Bambang Sugeng sangat terpengaruh dalam hal kebudayaan itu. Nah, ini. Terus setelah selesai di AMSA, masuklah di RHS, ini Rijkschool ya, Sekolah Tinggi Hukum. Nah, ini keburu masuk di situ, tapi keburu dibekukan oleh Jepang gitu. Tadi ada informasi dari pihak keluarga karena biaya juga tidak ada biaya ya. Era Jepang sangat maklum ya, karena untuk makan aja sangat sulit gitu. Ada pakaian karung goni gitu. Ada plesetan guyonan saekere kan itu. Kere aja wis sae, wis apik gitu. Artinya tidak mati aja udah bagus gitu. Makanya ada plesetan saekere itu kan semacam upacara penghormatan ke matahari kan itu kan, kayak sakire gitu. Nah, itu diplesetkan. Itu. Nah, ini fase pendidikan ini mempengaruhi intelektual, daya jelajah ataupun kawruh yang nanti akan dibawa sampai melalang buana ke luar negeri gitu. Lanjut Bapak Panitia. Slide berikutnya. Oke. Lanjut, ada subjudulnya. Nah ini ya, ini menjadi juru tulis di Temanggung. Nah, karena udah bekerja, udah keluarga, otomatis mau nggak mau harus bekerja. Ini 1936 kalau nggak salah ya. Ini menjadi juru tulis. Ini lulusan HIS saja udah bisa itu dulu. Nah ini kemudian beliau masuk peta. Nah ini peta ini ciptaan Gatot Mangun Projo yang diarahkan untuk pemuda lokal bisa gabung di peta ini. Itu. Terus selanjutnya menjadi Komando Resimen BKR Badan Keamanan Rakyat. Nanti ini cikal bakal TKR TNI itu. Nah yang paling menarik ini beliau menjadi pengibar bendera merah putih di alun-alun Temanggung saat proklamasi itu. Nah, kenapa ini penting? Ini artinya posisi Bambang Sugeng posisinya tidak remeh, pertama itu. Kedua, ada kesadaran teknologi di mana saat itu peristiwa proklamasi langsung cepat beredar itu dan daya tangkap
dari Bambang Sugeng sangat cepat sekali itu ya. Jadi ini beberapa karir awal dia menjadi juru tulis. Nah, artinya dunia tulis menulis, dunia mujonggo itu mampu diserap oleh Bambang Sugeng di Kadipaten Temanggung ini. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini pembuktian bagaimana Bambang Sugeng sangat cerdas. Jadi bukan hanya sekedar militer yang sekedar menuruti emosi. Tuh. Simatupang ngomong bahwa si Bambang Sugeng sangat emosional, ingin menggempur Jogja merebut dengan senjata, gitu. Harus direbut dengan senjata, itu. Itu Simatupang ngomong seperti itu. Tapi di sini ada kecerdasan atau sisi intelektual dari Bambang Sugeng. Nah, ini jadi ada tidak hanya ngaco, tidak hanya waton, tidak hanya sekedar menggempur, tapi ada prinsip-prinsip ataupun pola militer yang benar-benar dikalkulasikan, yang benar-benar diperhitungkan ya. Jadi di sini beliau sebagai otak serangan umum 1 Maret 1949 di mana dalam era Orde Baru ini terjadi kalau desoekarnisasi itu dilakukan oleh Soeharto juga. Nah, ini juga terjadi Bambang Sugengisasi kan itu. Nah, karena cerita-cerita tentang Pak Bambang Sugeng sangat senyap, sedikit banget ketika Orde Baru. Taruh film Janur Kuning lah, itu memunculkan ketokohan Soeharto gitu. Padahal Soeharto sangat posisinya di bawah Bambang Sugeng, nggak mungkin mencetuskan sebuah keputusan yang ini sangat vital sekali karena ini berkaitan dengan HB9 juga posisinya gitu. Jadi di sini ada perhitungan sangat matang oleh Bambang Sugeng, paling tidak untuk selain merebut tapi juga menangkis hoax pasukan Belanda. Hoax ternyata bukan hanya ada sekarang tapi dulu juga sudah ada. Kenapa? Ini psikologi massa coba dibangun oleh tentara Belanda bahwa TNI sudah hancur. Ibu kota sudah direbut ini. Jadi terus melempem kan itu kan. Ada kegalauan. Wah, ini sudah habis-habisan nih itu rakyat ataupun TNI seperti itu karena ada hoax tadi. Ternyata tidak benar hal itulah. Itu akhirnya digempur oleh Bambang Sugeng itu. Nah, selain itu juga unjuk gigi kepada dunia internasional. Nah, ini artinya bentangan atau cakrawala sudah global. Jadi walaupun itu kasusnya Jogja, perangan Jogja, tapi dia berpikirnya sudah, wah ini mumpung banyak jurnalis asing di sini, di Jogja ini, kita harus menghabiskan gitu, harus mengabarkan kekuatan masyarakat yang bersatu dengan TNI, menggempur dari tentara Belanda. Nah, ini kemudian setelah itu mampu menguatkan kepercayaan rakyat bahwa TNI masih ada, nah, itu masih ada nyalinya, masih siungnya itu masih lah. Setelah itu dalam kasus secara psikologis TNI akhirnya meledak nyalinya. Wah, semangat lagi walaupun itu hanya perjuangan 6 jam kalau dibandingkan dengan Solo ya. Solo itu kan pertempuran 4 hari ya. 4 hari itu kan sangat capek sekali ya. Ini 6 jam aja sangat capek kan itu. Nah, ini politik betapa cerdasnya Bambang Sugeng bermain di lapangan. Kalau tidak ada bekal pengetahuan di sekolah tadi, saya kira tidak akan seterampil ini. Itu hanya gaco aja kan gitu. Nah, tapi Bambang Sugeng sangat diuntungkan dengan pengetahuan global tadi tentang pemahaman hukum, pemahaman tentang pendidikannya itu. Karena beliau tidak mulus dari dunia militer itu. Lanjut. Monggo lanjut. Oke, nah ini yang menurut saya sebuah tragedi juga, tapi sekaligus mengokohkan posisi dari Bambang Sugeng. Nah, saat terjadi agresi itu kan tadi pihak keluarga Pak Bambang bilang bahwa orang-orang di sekitar ini disuruh ngaku di mana Pak Bambang, disuruh menunjukkan. Akhirnya mereka
tidak mau mengaku karena jiwa nasionalisme, kemudian nilai patriotisme itu akhirnya sampai dibunuh dan dibuang ke kali. Ini tentara Belanda memang mengamuk ya. Jadi semacam ada istilahnya apa ya, kayak Kopassusnya tentara Belanda saat itu. Memang kejam sekali. Itu mirip juga di Solo. Apa namanya, dibunuh dengan bayonet itu, leher-leher para petugas PMI, bahkan warga itu juga dibelehi. Nah, penyembelihan itulah. Kalau ini kan ribuan ya di jembatan ini. Nah, kemudian ini menjadi kuburan mengapung gitu. Lah, bayangkan dalam cerita rakyat di sana setiap sampai berbulan-bulan masih ditemukan jenazah sampai jasadnya kan gitu. Itu saking banyaknya, akhirnya air memerah karena darah tadi gitu. Dan biasa kan kalau ada bangkai manusia itu kan dimakan oleh ikan. Lah ikan itu perutnya ada daging manusia itu. Lah ini kalau kita refleksikan pada peristiwa G30S, ini sama dengan peristiwa di 30S di misalkan Jembatan Bacem lah. Jembatan Bacem itu tempat eksekusi juga. Itu banyak. Jadi orang mencari ikan itu jerune waktu jaring atau mancingan itu perutnya masih ada daging-daging ikan, bahkan apa ya jari-jarian itu kan nggak langsung bisa dimakan. Nah ini di Kali Kuloprogo itu bisa ditelusuri sebagai kekejaman Belanda gitu lah. Kemudian tertulis kan kalimat aku tak kecewa, aku rela mati untuk cita-cita nan mulia. Lagi-lagi dia bersair, lagi-lagi dia menjadi seorang sastrawan dalam situasi yang seperti ini kan itu. Itu darah seninya ada dari AMS tadi gitu, AMSA itu. Nah, lanjut, Mbak. Oke, lanjut. Nah, ini kalau saya membahasakan, Ibu tadi udah menjelaskan mengenai hal-hal monumen ini. Nah, kalau saya membahasakan itu semaian empati. Jadi empati itu disemaikan. Nah, rasa welas asih, rasa kamanungsan dari Bambang Sugeng ini disemaikan itu lewat apa? Lewat monumen ini. Jadi monumen semaian empati gitu. Jadi Bambang Sugeng saat itu bisa saja langsung bedili ya, langsung bedil, langsung menghabisi tawanan Jepang sekaligus tawanan Belanda di camp itu bisa saja. Tapi Bambang Sugeng pertama dalam hal pemahaman hukum dia sangat sportif. Sepertinya bahkan ada Jenewa ya, Jenewa itu bahwa kalau sudah tahanan itu tidak boleh disakiti, kemudian petugas medis itu tidak boleh lah. Di sini ada upaya untuk penghormatan pada regulasi atau hukum internasional. Pertama itu, kedua ini sebenarnya kayak wolak-walik yang zaman. Dulu tentara Jepang datang ke Indonesia mengaku saudara tua, ya kan? Kemudian kan menjajah malah itu saudara tua. Orang Indonesia sangat welcome. Ternyata pendudukan Jepang sangat menyiksa sekali. Nah di sini orang-orang Jepang justru memberikan tulisan dengan bahasa ya seluruh dunia ada sekeluarga. Ini kan wolak-walik yang zaman gitu. Kalau dalam bahasa orang Jawa kan itu. Nah ini boleh dikatakan sebagai upaya napak tilas rasa kamenungsan. Jadi beberapa trah atau keturunan dari para letnan orang Jepang datang ke sini untuk berterima kasih kepada Bambang Sugeng atas budi baik, atas rasa kamanungsan yang tidak menyenggol para tawanan Jepang ataupun orang-orang Belanda gitu. Ini sebuah potret apik dari seorang Bambang Sugeng yang berdiri di dua kaki menurut saya, dua kaki militer dan satu kaki intelektual gitu. Dan satu lagi kaki orang Jawa, itu orang Jawa kan sangat welas asih, rasa kamanungsan seperti itu. Lanjut, enggak. Yuk lanjut. Oke ini, nah, kiprah selepas perang. Jadi setelah perang selesai, nah ini mendamaikan friksi di tubuh militer. Nah, ada munculnya konflik
kemudian antar di tubuh militer itu kemudian menghasilkan Piagam Jogja 1955. Lah ini lagi-lagi ada pendekatan musyawarah itu. Tidak lagi dengan cara fisik, tidak lagi dengan bedil-bedilan, tidak lagi dengan kekuatan otot, tapi musyawarah. Solusi musyawarah atau strategi merangkul bersama ini penting untuk ditekankan karena bagaimanapun dalam tubuh militer kan sangat rentan untuk konflik fisik ya. Tapi di sini Bambang Sugeng berhasil melakukan sebuah terobosan ataupun menghasilkan sebuah keputusan yang baik, mendamaikan friksi di tubuh militer, melibatkan Nasution juga gitu lah. Terus ini memprakarsai nomor induk TNI, lagi-lagi kesadaran tentang administrasi itu penting dalam diri Bambang Sugeng itu. Terus itu dia seorang Jawa, ngemong dan angon. Ngemong, merangkul dan angon. Kalau keluar ya di angon, itu seperti orang mengembala ternak lah itu. Ngemong dan angon itu. Tidak dipecuti enggak, tapi berusaha kalau menyimpang ya diluruskan gitu. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Ini nganglang jagat. Nah, nganglang jagat. Jadi berkeliling dunia menjadi duta besar itu. Dia diplomat di Vatikan. Tadi foto-foto tadi saya sangat terkesan dengan tampilan slide dari Bu Endang dan keluarga tadi. Benar-benar sebuah sumber sejarah yang otentik, faktual gitu. Lah ini diplomat di Vatikan periodenya ini, terus duta besar di Jepang. Lah ini menunjukkan keberhasilan karena hampir tidak ada cacat dari seorang Bambang Sugeng ketika melanglang jagat. Karena apa? Pertama, pemahaman tentang dunia, tentang sejarah global itu cukup bagus. Pemahaman tentang bahasa, seorang barangkali 2-3 bahasa barangkali bisa ya ini Pak Sugeng itu. Karena di IMSA itu dipelajari beberapa bahasa juga. Nah ini terus kemudian ketika di Jepang itu 1960 sampai 64 ini kan apa yang dia perbuat selama perang kemarin itu kan menjadi modal untuk dihargai di mana di negara Jepang. Dia tidak menyiksa orang Jepang itu. Justru ini menjadi modal berharga yang dilakukan Bambang Sugeng saat nanti menjadi diplomat ini. Jadi ini kalau difilosofikan, kebaikan yang kita peroleh itu adalah tanduran dari kebaikan kita di masa lalu. Itu kebaikan Bambang Sugeng yang diperoleh di Jepang, di Sobyo-Sobyo, dihormati, itu kebaikan Bambang Sugeng ketika di masa lalunya. Ini sangat filosofis sangat gitu. Nah, terus lagi menolak praktik nepotisme. Nanti pihak keluarga bisa cerita ya di mana anak-anaknya tidak dimasukkan. Saya baca beberapa referensi itu ada beasiswa yang bisa diperoleh anaknya, tapi tidak lewat jalur bapaknya kan, itu kan menarik banget. Tidak ongkang-ongkang, tapi tidak menonjolkan tanda tangannya bapak itu kan menarik itu berupa keteladanan itu. Bisa saja Pak Bambang Sugeng langsung teken ini beasiswa ini berangkat langsung kan bisa, jaringannya udah bagus itu, tapi tidak dilakukan oleh Bambang Sugeng. Lah ini sebuah hal bagus yang perlu dikabarkan ke publik sekarang gitu. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini kan sederhana hingga berkalang tanah. Ini kesederhanaan hingga beliau sampai dimakamkan itu. Ditilang polisi tadi diceritakan ya. Padahal kita tahu ya kalau sekarang lah orang-orang militer dicegat itu mesti kan kadang ngamuk itu. Kalau lihat aja di YouTube itu kan banyak rekaman-rekaman lah. Ini Pak Bambang Sugeng ya, merasa bersalah kan itu. Karena menerobos lampu, sebenarnya itu tidak salah karena ada lampu yang keliru katanya gitu kan. Nah, tapi ini tidak ngamuk, tidak baku hantam di jalan enggak, tapi berusaha ya udah diproses kan gitu. Nah, terus ini kemudian memilih tak dimakamkan di Taman Pahlawan. Padahal beliau karirnya tidak putus. Artinya sampai diplomat itu karir yang tinggi ya. Tapi tetap hidupnya ugo hari gitu ya. Jadi kesederhanaan masih dibawa. Terus ajur-ajur dengan kaula alit.
ini ajur-ajur sampai beliau dimakamkan di dekat jembatan itu. Lah itu kan melihat betapa dia sangat dekat dengan kaula alit. Tapi di satu sisi ada dimensi spiritual bahwa beliau menebus dosa dalam tanda kutip ya, karena ning digoleki kan Bambang Sugeng saat itu. Nah, akhirnya banyak rakyat yang meninggal itu. Itu dalam dimensi spiritual, tapi ini sebenarnya dia menunjukkan bahwa kesederhanaan ditampilkan beliau sampai akhir hayat gitu. Dengan itu akhirnya namanya harum dan mengabadi dalam sanubari ini. Jadi beliau bukan hanya memberi keteladanan, tapi mewariskan ya. Beda kalau memberi dan mewariskan itu beda. Kalau memberi ya udah ini aja. Tapi kalau mewariskan itu kan tadi pihak keluarga bercerita, testimoni, memberikan kesaksian. Nah itu betul betul sekali bahwa itu memang keteladanan Pak Bambang Sugeng terwariskan gitu. Lanjut. Lanjut. Oke. Oke, itu dulu dongengan dari saya. Nanti bisa disambung dalam pertanyaan atau memberikan pernyataan. Matur nuwun, Mbak Samantha. Ya, sami-sami Mas Heri. Jadi ini memang teladan yang bisa kita ambil dari Bambang Sugeng sendiri, karena memang kita tahu seolah-olah tadi yang sudah dijelaskan memang nama Bapak ini seolah-olah tenggelam itu dalam percaturan sejarah Indonesia. Jadi memang kurang diingat dan akhirnya ini menjadi penting yang memang harus diangkat oleh Museum Benteng Vredenburg. Jadi kita langsung saja kita share screen. Iya, untuk pertanyaan yang sudah ada di Slido. Nah, ini untuk keluarga Bambang Sugeng dari Rara Swedasari. Untuk Bu Endang dan Pak Bambang, mungkin ada cerita tidak Pak mengenai suka duka yang beliau lewati, dan apakah beliau memang pernah menyerah pada situasi-situasi tertentu? Mungkin bisa langsung dijawab. Bu Endang boleh dinyalakan. Apakah Bapak pernah bercerita mengenai suka-dukanya? Suka-duka Bapak yang diceritakan. Apakah Bapak pernah menyerah untuk situasi-situasi tertentu, Pak? dalam situasi tertentu? Menurut ingatan saya tidak pernah ya menyerah, tidak pernah cerita maksudnya, tidak pernah bercerita tentang hal itu. Oh iya. Mungkin Pak Bambang? Mungkin kalau kita baca di buku karangannya Edi Hartoto ya, Panglima Bambang Sugeng ya. Jadi ya pada ketika tahun 1953 ya, perseteruan antara TNI dengan kabinet ya. Di situ diceritakan bagaimana Bambang Sugeng berusaha agar TNI tetap utuh ya. Antara lain dengan pertemuan Yogyakarta ya, tapi tetap tidak bisa dipertahankan. Kemudian ya beliau mengundurkan diri dari KSAD ya, karena setelah beberapa kali berusaha tetap tidak bisa disatukan. Nah, kemudian beliau berhenti menghadap Presiden Soekarno dan menyatakan bahwa beliau tidak mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di
Angkatan Darat. Oh, iya. Untuk lebih jelas, silakan membaca buku Panglima Bambang Sugeng. Ya. Di situ jelas ditulis ya. Iya. Saja yang saya berikan. Oke, terima kasih Pak Bambang dan Bu Endang. Ini pertanyaan dari Krisnanda. Untuk Mas Heri, ya, pahlawan nasional ini sejatinya mampu meningkatkan nasionalisme dan makna hidup, Mas. Tapi akses pembelajaran ketokohan justru masih minim. Jadi bagaimana kita menyikapinya, Mas Heri, khususnya? Oke. Ini ya, jadi ada metode pembelajaran sejarah yang harus dirancang sekreatif mungkin. Kebetulan saya membidani di komunitas sejarah seperti Mbak Samantha ya juga. Itu metode pembelajaran sejarah yang perlu diajarkan sekarang harus mendekati objek kan gitu. Kalau sekedar baca buku itu anak-anak generasi sekarang udah selesai dengan pegang HP itu kan, gadget itu udah dunia bisa dipegangnya, tapi persoalannya mereka bisa diajak ke lokasi, ke objek gitu kan, ke napak tilas gitu, ke tempat monumen Bambang Sugeng, ke tempat beliau masa kecilnya, masa lahirnya, ke tempat rumahnya di hari tua gitu. Jadi di sini bisa teman-teman generasi milenial diajak napak tilas untuk masuk dalam dimensi individu dari si Bambang Sugeng gitu. Oh, keseharian seperti ini. Dia kebapaan, dia sangat low profile, itu tidak ada dalam buku pelajaran sekolah kan itu. Padahal itu adalah bagaimanapun Bambang Sugeng adalah seorang manusia kan itu. Tapi ada nilai-nilai kemanusiaan yang patut diobrolkan, yang patut diwarisi gitu. Jadi mau nggak mau anak-anak teman-teman sekarang bisa diajak ke lokasi gitu, lokasi di mana Bambang Sugeng dibangun monumen, terus ke tempat masa kecilnya itu. Jadi acara napak tilas ini sebenarnya menggerakkan tubuh kita untuk memahami dimensi sejarah dari Bambang Sugeng. Kalau hanya sekedar baca aja sekarang udah sangat berkurang banget, itu tidak kurang greget itu ya. Jadi ini ada metode pembelajaran sejarah yang perlu aplikasikan gitu. Ya ini kebetulan karena pandemi ya, tapi setidaknya sebenarnya bisa menjadi jelajah virtual gitu kan, bisa dijalankan gitu. Nah, nanti bisa dilakukan oleh Museum Frydenberg ya. Jadi jelajah virtual ke Pak Bambang Sugeng itu nanti napak tilas dengan keluarganya, itu kan menarik gitu. Betul, itu Mbak Samantha. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Freddy Hermawan. Apakah dulu Bambang Sugeng pernah menjadi wakil Panglima Besar Jenderal Sudirman? Lalu ide gagasan apa saja saat serangan umum 1 Maret ya, Mas? Ini beliau bukan wakil ya kayaknya. Tapi kan GM, jadi gubernur militer, tapi di divisi 3, kalau divisi 2 itu Gatot Subroto itu daerah Solo itu. Tapi beliau Bambang Sugeng ini memegang Jogja, Magelang, Kedu gitu kan. Nah, ini jadi beliau memang sangat menentukan sekali. Jadi wilayah teritorial yang dia pegang itu untuk masalah serangan 1 Maret itu dia memang menjadi think tank-nya gitu, sampai pertemuannya sampai di sawah itu biar tidak terendus musuh gitu. Jadi di sini posisi Bambang Sugeng sangat penting sekali, tapi kayaknya memang bukan wakilnya ya, tapi karena ada divisi-divisi saat itu. Ya. Gitu Mbak Samantha. Oke. Ini pertanyaan kemudian dari Chris. Selama menjadi tentara peta, pernah ditugaskan di mana saja Bapak Sugeng dan jabatannya gitu, Mas? Selama di peta. Selama di peta, bila tak salah beliaunya memang di Temanggung, Wonosobo, daerah-daerah itu ya. Itu tapi masuknya peta itu beliaunya kayaknya di Magelang gitu tahun 1943 gitu, karena
itu dibentuk ciptaan dari Gatot Mangunprojo itu. Jadi merekrut para pemuda lokal untuk dilatih, dan ini peta ini yang sebenarnya peta dan Bambang Sugeng masuk ini menjadi bumerang bagi Jepang kan gitu. Bumerangnya apa lah? Akhirnya Jepang saat itu kalah, terus peta akhirnya kedisiplinan nasionalisme sangat tinggi, merebut senjata, melakukan pelucutan terhadap Jepang. Makanya dalam historiografi sering sekali disebut bahwa peta ini bumerang sendiri bagi Jepang gitu. Tuh, beliaunya di Magelang, gitu Mbak Samantha. Ini saya masih mencari-cari pertanyaan. Ini lagi untuk Pak Heri. Menurut Bapak, mengapa nama Bambang Sugeng terkesan kurang diangkat dalam buku materi sejarah di sekolah? Padahal memang peran beliau ini sangat vital, Mas. Ya. Oke, ini ada, bukan kurang fair ya, tapi memang upaya untuk Bambang Sugengisasi gitu ya. Jadi Bambang Sugeng nama Bambang Sugeng berusaha untuk disingkirkan atau ditepikan dalam panggung sejarah itu. Oleh Orde Baru itu sudah dijalankan gitu. Terus Orde Baru kan berjalan selama 32 tahun dan buku itu selalu menjadi rujukan itu. Pertama itu, kedua, selain Orde Baru ada misalkan buku Pak Nasution, itu ada 12 jilid, 11 jilid atau 12 itu lupa. Saya punya kemarin, saya baca lagi. Saya cari di dalam itu 12 jilid itu, saya cari, saya petani siji-siji. Hampir sangat sedikit nama Bambang Sugeng itu disebutkan. Hanya beberapa dalam teks aja gitu. Dan kedua, hampir tidak pernah menyinggung tentang ide brilian Bambang Sugeng tentang penyerangan 1 Maret 49 ini itu. Jadi ada pelupaan sejarah, ada kesengajaan itu. Dan buku misalkan ini ya, buku dari Julius Spohr. Ini Bambang Sugeng juga hanya disebut beberapa kali aja gitu. Itu jadi memang saatnya sekarang penulisan ulang tentang ketokohan Bambang Sugeng yang paling penting adalah dilekatkan dia sebagai seorang manusia juga, seorang manusia biasa juga, seorang bapak. Jadi bukan melulu pejuang. Kalau melulu pejuang nanti biasanya apa ya? Boleh dikatakan kering kadang itu ya. Karena sisi manusiawinya tidak tersentuh itu, jantung rasa ini tidak tergarap itu. Jadi perlu ada dimensi yang lebih komplit menuliskan Bambang Sugeng gitu, Mbak Samantha. Oke, matur nuwun Bapak. Ini pertanyaan dari Pak Heru Sudiyatmoyo. Mas Heri, mengapa sih peran Kolonel Bambang Sugeng ini kalah pamor dengan Pak Harto dan lain-lain? Padahal memang dulu kan pernah menjadi KASAD. Apakah beliau begitu rendah hati atau seperti apa, Mas Heri? Monggo. Oke, ya. Bambang Sugeng raib dalam panggung sejarah, gitu ya. Terutama dalam perang itu raib dalam tanda kutip, disingkirkan dalam narasi sejarah gitu, karena kekuatan Soeharto untuk mendoktrin, mencekoi masyarakat saat itu sangat kuat sekali. Pertama lewat visual, lewat film, lewat buku sejarah itu. Jadi itu jadi bacaan. Terus lagi ada film yang harus ditonton. Nah itu jadi ada 2 strategi yang dijalankan oleh Pak Harto saat itu untuk menampilkan dirinya sendiri sebagai tokoh utama atau tokoh sentral dalam perang kemerdekaan atau dalam peristiwa 1 Maret 49 ini. Jadi masyarakat akhirnya terkena indoktrinasi itu. Ada apa ya namanya, tidak fair, Bambang Sugeng kemudian dihilangkan ataupun ada tapi sangat samar-samar itu. Jadi dengan
strategi Pak Harto, akhirnya Bambang Sugeng hilang dalam narasi sejarah gitu. Nah, setelah Orde Baru jatuh, kemudian muncul banyak kritik terhadap film yang dibuat saat Orde Baru ataupun buku-buku teks sejarah itu yang berusaha menokohkan, memitoskan Pak Harto dalam berbagai kepentingan itu. Jadi di sini dulu kalau Pak Sugeng bisa apa namanya berjuang, memiliki ide-ide kreatif saat itu, ide yang brilian, ditelan, dikebiri itu oleh Orde Baru. Tapi untuk saat ini kita dengan adanya acara semacam ini berusaha untuk mengangkat kembali dan mewarisi keteladanannya gitu. Itu Mbak Samantha. Ya, betul Mas. Ini dari Chandra Rahmat Akbar. Mungkin Mas Heri pernah tahu atau bagaimana sih strategi militer Bambang Sugeng pada waktu melawan pasukan Belanda? Gitu. Oh, oke. Strateginya menggempur Jogja, karena Jogja saat itu menjadi pusat itu. Jadi langsung masuk kandang musuh. Gitu ya. Jadi pertama perhitungannya itu, tapi yang menjadi kunci pokok itu adalah kecerdasan Bambang Sugeng dalam hal menggaungkan perang itu yang menjadi penting. Menggaungkan. Kalau sekarang kan bahasa kayak influencer apa buser lah gitu ya. Tapi ini fakta. Jadi perang biar 6 jam langsung itu dikabarkan ke publik gitu. Bahwa tentara nasional Indonesia dan rakyatnya itu masih ada taring gitu. Nah, itu kalau sekedar perang aja tanpa ada gaung, ya udah selesai di tempat lokal Jogja itu. Tapi dengan kecerdasan, kecermatan Bambang Sugeng memanfaatkan situasi itu yang menjadi nilai plusnya gitu. Saat itu kan ada apa namanya radio. Nah, radio di Gunung Kidul disiarkan sampai ke Bukit Tinggi, lah kemudian sampai ke Yangon. Lah itu menggemparkan dunia gitu. Jadi memang benar-benar otak encer, bukan hanya sekedar waton angas, enggak, tapi ada benar-benar strategi yang dirancang oleh Bambang Sugeng yang mengedepankan juga IQ-nya itu, kecerdasannya benar-benar teruji saat itu. Nah, jadi bukan hanya menggempur lewat senjata. Kalau senjata jelas kalah, kan mereka bawa tank gitu. Bahkan ada dalam kisah itu tank bisa direbut, tapi pasukan Indonesia nggak bisa naik tank itu. Akhirnya kan malah dongguyu kabeh gitu. Karena tidak terlatih numpak tank itu. Akhirnya dongguyu kabeh kan itu. Kita pakai tanknya kan gitu. Nah, ini kecerdasan dari Bambang Sugeng benar-benar teruji dan terbukti betapa masyarakat dunia, akhirnya mata dunia itu berhasil perhatiannya dirampok oleh Bambang Sugeng lewat strateginya itu. Akhirnya Indonesia masih bisa bertahan dan benar-benar diakui kekuatannya gitu, Mbak Samantha. Iya. Pernah tahu nggak sih Mas senapan memang yang dipakai Bambang Sugeng? Senapan, wah kurang tahu itu senapan untuk mungkin ini bisa dicari. Terus pertanyaan dari Guntur Mandala. Apakah peristiwa serangan umum 1 Maret yang sering ditonton di media sama persis dengan alur peristiwa yang terjadi pada saat itu? Ya, sekarang kan muncul misalkan dana istimewa itu menyupport teman-teman sineas, sutradara untuk membuat film yang menonjolkan atau memberikan sisi lain ya. Jadi teman-teman bisa melihat di YouTube itu ada temuan-temuan baru gitu. Misalkan teman saya Mas Aan itu dosen YIN, kebetulan sutradara dan Ratmanto itu kan mengerjakan film itu juga. Itu kan menarik itu. Jadi ada bukan hanya bermain fakta, tapi berusaha untuk memberikan perspektif lain gitu. Untuk apa? Untuk memperkaya dari
film itu, karena apa, namanya peristiwa 6 jam kan nggak mungkin digabungkan, dipendekkan menjadi 1 jam gitu kan. Peristiwanya aja 6 jam gitu, digabungkan dipendekkan jadi 1 jam jelas nggak mungkin. Padahal itu tokohnya juga banyak, makanya perlu perspektif apa yang akan diambil, misalkan perspektif tentang dapur umum itu bisa diangkat, kemudian tentang ketokohan dari Bambang Sugeng sendiri bisa diangkat dalam film itu. Karena kemarin kan banyak tentang Pak Harto gitu. Itu jadi diperlukan perspektif lain. Teman-teman sudah bisa melihatnya sekarang di YouTube itu banyak diunggah ya, karena sekarang banyak teman-teman muda itu bergerak di bidang film dokumenter gitu. Itu Mbak Samantha. Oke. Ini Mas, kita masih punya beberapa waktu lagi. Dari Medinar dari Universitas Nasional, bagaimana peran Bapak Bambang Sugeng dalam Piagam Keutuhan Angkatan Darat dalam kurung Piagam Jogja 1955 dan dalam penyusunan NRP? Ya, jadi ini Pak Bambang Sugeng sangat dengan kepala dingin gitu kan. Ngerangkul, ngomong, angon ketika ada konflik 1955 itu dalam tubuh militer, karena ada pembubaran parlemen kalau salah itu ya, ada konflik di tubuh militer, tapi kemudian dengan Bambang Sugeng dengan otak cerdasnya, dengan sikap jawani, tidak menampilkan fisik, itu bisa merangkul, akhirnya terjadi kesepakatan Piagam Jogja 1955. Akhirnya tidak ada keretakan dalam tubuh militer. Semula itu ada konflik antara Pak Karno juga melibatkan itu. Nah, dengan tubuh militer, terutama Angkatan Darat, itulah di sini Bambang Sugeng bergerak dengan kepala dingin, dengan otak cerdas dan bisa ngemong itu, mampu menetralkan situasi ini. Itu. Terus lagi tadi untuk masalah nomor induk TNI itu ada kesadaran birokrasi ya. Kalau beliau tidak lewat jalur pendidikan, kalau hanya jalur militer, tidak akan mungkin bisa berpikiran setinggi itu gitu. Karena ini harus ada manajemen gitu. Karena dalam di sekolah Mulo itu diajarkan akuntansi, birokrasi itu diajarkan gitu. Nah, ini bekal-bekal yang dipetik Bambang Sugeng, yang diunduh Bambang Sugeng ketika beliau bersekolah, HIS, Mulo, AMS sampai di RHS, itu bisa menjadi modal beliau untuk menyelesaikan masalah sekaligus mengambil keputusan yang sangat bijak. Gitu Mbak Samantha. Oke, matur nuwun Mas Heri. Ya, boleh untuk Bapak Ibu bisa menyalakan videonya dimanapun berada. Dengan video Dwi, Dwi. Oke, dimulai aja di slide pertama, Kak Admin. Ya. Dia udah ngomong. Sudah Kak Admin? Kak dengar suaranya dia. Iya, slide kedua selanjutnya senyum 1, 2, 3. Ya, demikian saya harus menyudahi karena acara terbatas waktu. Demikian bincang publik pada pagi hari ini. Dan saya Samantha pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan narasumber yang telah hadir pada pagi hingga siang hari ini. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, keep safety, keep healthy, dan silakan cek terus Instagram dan updatean Museum Benteng Vredenburg untuk acara-acara selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.